pesakit ni pastinya adalah orang Indonesia. Larikan diri tapi macam tu pula kejadiannya. Benerin behel di Malaysia, berapa sih biayanya? Kan gue pasang behel di Malaysia, tapi gue tinggalnya di Australia. Kita nih bayar BPJS tuh bayar, bukannya gratis, apalagi gue. Oh, halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, tetap selalu berpikiran positif ya. Yang pastinya, kan ada beberapa video yang sudah Sari kumpulkan dan kita akan bahas nanti. Adalah seorang dokter di Malaysia ini. Beliau mau menceritakan tentang kisah pasien itu daripada Indonesia. Nah, teman-teman ya, di Malaysia ini seperti yang kami tahu di sini, baik hospital kerajaan ataupun swasta itu tak ada yang membeda-bedakan antara kita itu adalah orang Malaysia dan juga orang asing ya. Perlu pertolongan, mereka akan tolong ya teman-teman. Nah, itu yang bagusnya daripada Malaysia, tak ada pandang-pandang bulu namanya macam itu. Kita dengarkan dulu daripada dokter Malaysia ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru saja tengok video Sari, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tanda kalian support Sari. Assalamualaikum. Saya nak cerita satu kisah waktu zaman COVID dulu. Wah, bunyi dulu tu macam lama sangat kan. Sedangkan baru 3 tahun yang lalu. Kisah pasal parti. Satu hari tu ada seorang parti ni dia hilang. Okey, dekat dalam hospital tu ada satu ward yang dikhususkan untuk parti saja. Pendatang asing tanpa izin. Dekat setiap pintu ward tu memang dijaga oleh polis. Even pintu-pintu ward isolasi pun ada polis yang jaga. Okay, pada satu hari tu seorang parti ni dia duduk kat dalam macam isolation room. Sebab bilik yang depan-depan sudah penuh, so masuk dalam isolation room. Tak silap saya dia seorang je dalam tu. Saya ingat-ingat lupa. Lepas tu dia cakap dekat nurse, dia nak pergi toilet. Jadi diorang semua bergari tau. Jadi dia nak minta buka gari. So nurse downing, and then nurse masuk buka gari dia. Dia masuk toilet, and then nurse keluar balik. So memang tak boleh keluar sebab depan bilik isolasi tu memang ada polis yang jaga. Lepas tu lama sangat ni. Dan muskil. Nurse masuk cari-cari, orangnya dah tak ada. Masuk dekat toilet, polis tu ya? Tak ada. Yang dia nampaklah tingkap terbuka. So ward tu letaknya tingkat 4. Tingkat 4 ya. Lepas tu memang dia orang cari satu kawasan hospital, kawasan-kawasan berdekatan. Cari. Saya lupa berapa lama masa dia orang cari tu. Jadi saya tak boleh nak cakap berapa lama. Tapi tak berapa lama, like macam biasa-biasa je. Cari, buatnya bunyi motor. Jumpa dia dah tiada nyawa lah, dah jatuh macam tu. Okay. Macam mana dia jatuh tiada saksi, tapi boleh dikatakan macam teori lah. Dia panjat melalui tingkap toilet tu, kemudian dia miss dia punya step and then jatuh daripada tingkat 4. So memang terbaring meniarap lah. Pesakit ni pastinya adalah orang Indonesia. Macam so sad lah jugalah sebabnya dia nak larikan diri tapi macam tu pula kejadiannya. So itu antara pengalaman saya lah berdepan dengan pesakit-pesakit COVID pada zaman itu. Itu adalah di antara pengalaman daripada dokter ini. Pesakit itu adalah seorang parti pendatang asing tanpa izin ya daripada Indonesia. Nah, sangat disedihkan ya, dia mau coba untuk melarikan diri kan. Itu dia keluar daripada tingkat tapi akhirnya dia turut berduka cita juga lah ya. Tapi itu ya teman-teman, kalau di Malaysia ini walaupun kita adalah pati, kita juga sembuhkan, bukan mereka telantarkan ya. Itu hari pernah juga beredar lah waktu zaman COVID macam itu di penjara. Dia cakap di
dibiarkan saja. Tak ya teman-teman, mereka juga dibawa ke hospital, tengok dijaga juga. Di Malaysia ini walaupun kamu siapapun itu, mereka juga kalau ketika sakit kritikal mereka sembuhkan juga. Sari juga pernah reasenkan beliau ini, dokter ini ada menceritakan kisahnya tentang Pati juga. Dia saking ketakutannya dia nak pergi hospital, takut nanti kena tangkap. Dia tidak punya dokumen gitu, dia tahan-tahan di rumah. Hospital, dokter-dokter di sini takkan membiarkan kita ya, walaupun kita datang ke situ ditanya dulu mana surat-suratmu, apa-apa semua itu tak ada ya. Apalagi dalam masa kritikal, memang cepat-cepat kena sembuhkan dulu, kena ubatkan dulu. Itu bagusnya pelayanan di hospital di Malaysia ini, baik kerajaan pun juga sama tahu, dan juga swasta. Tak payah lari, tapi kita tak di posisi mereka ya, mungkin mereka ketakutan gitu. Tentunya kejadian itu tak terjadi sampai ke mengakibatkan kematian, ya hanya disembuhkan, mungkin ditangkap, lepas nanti ya paling-paling lah dihantar balik ke negara asal. Di banyaknya komentar video sebelumnya Sari ada reaksikan juga mengenai Pati itu, dia karena sangat ketakutan dia mau pergi ke hospital jadi mengakibatkan anaknya mati. Tapi Sari sangat salut dan terharunya dengan orang-orang Malaysia yang berkomentar di video Sari sebelumnya. Kalaupun kamu Pati ataupun dalam masa kritikal macam itu, datang saja menerima rawatan terlebih dahulu di hospital. Sangat-sangat berterima kasih, walaupun kami ini bukan orang Malaysia, orang asing, bahkan ada juga yang tak ada dokumen, tetap ada sisi kemanusiaan, ditolong dulu. Good job. Oke teman-teman, nah ini ada satu lagi kisah ya. Ini Bima, kalian tahu tak? Bima dulu dia sangat boom karena dia mengkritik Lampung salah satu kota di Indonesia. Pernah juga studi di Malaysia, Australia, dia ke Malaysia lagi cek rawatan giginya. Oke teman-teman, nanti Sari akan juga ceritakan pengalaman Sari, karena Sari pun baru-baru ini ada pergi dokter juga untuk masalah gigi. Benerin behel di Malaysia, berapa sih biayanya? Kan gue pasang behel di Malaysia, tapi gue tinggalnya di Australia. Gue bela-belain datang ke negara jiran ini untuk kontrol behel gue. So mari ikutin kegiatan gue hari ini. Kena loh. Oke. Gue tuh pasang behel di Malaysia karena gue dulu sempat kuliah di Malaysia ya guys. Gue awal behel itu tahun 2020 sampai sekarang, jadi udah 2 tahunan lah ya kurang lebih. Hi, how are you? You still remember me? The last time I have a curly hair, right? I just made my hair. So yes. Nah kalau lo pada ngikutin gue dari lama ya, gue sering banget kan kalau lagi ngevlog behel gue tuh geser-geser. Nah ini tuh dibenerin atu-atu lagi dan kayak masang awal lagi banget guys. Jadi kayak sakit banget sih, keteken-teken. Oh, it's good. Just left with a little space here to close out everything. Okay. And hopefully next visit we are finished with everything. Alright. Okay. So now what we need to do is to wear the rubber bands to help it to close down. You can either wear on the last or second last one. I recommend the last Cek one. gigi ya. Gue bela-belain jauh-jauh dari Australia ke Malaysia karena biaya perawatan behel di Australia itu mahal banget guys. Dan gue tuh kan udah mau selesai ya, jadi kayak ngapain gitu, mendingan gue kesini sambil jalan-jalan gak sih? Kenapa? Gue abis selesai kontrol dan nggak bisa dilepas guys, karena kayak gue harus melatih lidah gue. Pokoknya nggak bisa dicopot deh, belum layak untuk dilepas gitu. Jadi gue ada appointment lagi nanti Juni, video call dulu dilihat gimana kondisinya. Terus habis itu nanti bakalan ada physical appointment langsung bulan Juli ya, sebelum gue masuk Juni. Gue mau lepas behel and remove everything. So nanti bakalan tunggu lagi videonya, bakalan gue update bulan Juli. Dan tadi cuma habis 5 ringgit doang karena emang gue udah bayar lunas gitu dulu. Waktu pertama kali behel gue bayar lunas langsung 11.000 ringgit. Tapi itu udah semuanya lah pokoknya. So gitu dulu, makasih yang udah nonton. See you in the next video. Kenal. Wah, 11.000 ya untuk buat behel. Oke teman-teman, tadi pengalaman dia ya. Tadi datang jauh-jauh dia sampai ke Malaysia untuk cek giginya saja. Oke, karena di sana katanya mahal, so dia datang ke Malaysia. Di sebalik tadi cerita dia, Sari juga punya pengalaman akhir-akhir ini. Dah kurang lebih 2 bulanan itu selalu Sari check up juga ya. Sari ada sakit gigi di sini. Dulu Sari buatnya di Indonesia. Tiba-tiba dia pecah sakit.
Kalau sakit gigi tak boleh tahan kan, sakit hati lebih baik daripada sakit gigi. Katanya macam itu kan. Memang ya teman-teman, kalau sakit gigi itu kita tak boleh tahan ya. Tapi Sari kalau sakit gigi, kalau sakit lah, Sari takut sangat jumpa dokter, takut ketahuan apa sakitnya kan. Kalau sakit gigi nanti takut dicopot giginya kan, tak lucu kan. Sari sini satu tak ada gigi kan. Nanti orang bilang apa, ih Sari ompong macam itu kan. Oh. Datang ke dental, ini dia klinik ya teman-teman. Biaya karena di sini ada jangkitan kuman gitu, hanya berapa ratus macam itu. Karena ini klinik swasta ya, bukan kerajaan. Kalau kerajaan mungkin lebih murah lagi, Rp700 untuk 3 kali pertemuan. Katanya itu udah boleh sembuh. Dia cakap betul ke dokter, boleh sembuh ya katanya. Ternyata Sari sudah 3 kali datang, masih ada jangkitan sedikit lagi. Jadi Sari tiap-tiap ke sana itu free. Sari puaslah dengan hasilnya. Sekali saja datang ya, time itu sakit sangat ya. Sari datang 1 kali saja, dia bersihkan semua, dia x-ray dekat dalam itu udah sembuh teman-teman, langsung tak ada sakit. Tak sampai 1 jam prosesnya dah tak sakit lagi. Wow, happy Sari. Tadi cerita Sari sekedar sharing saja ya. Walaupun itu klinik swasta, pelayanannya itu top juga ya. Baik kerajaan pun Sari udah pernah juga tahu, dekat Wat juga memang pelayanan itu bagus dan memuaskan. Ini ada satu lagi video ditekan kepada Sari. Luahan ini salah seorang rakyat Indonesia tentang pelayanan puskesmas di Indonesia. Puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat, macam serupa klinik kesehatan, macam itu. Kalian sama gak sih kayak gue paling males yang namanya datang ke puskesmas atau Iya, izin stage ya mas, sama banget. Punya pengalaman buruk di puskesmas. Jadi waktu datang itu, gue kan karena gue baru pakai BPJS setelah 5 tahun aktif, dan BPJS gue kelas 1. Itu gue mau nganterin anak gue ke dokter gigi. Kita nyoba untuk pakai BPJS dan kebetulan di puskesmas dekat rumah. Itu dari masuk, karena gue belum pernah ke puskesmas ya, itu pelayanannya ada bapak-bapak yang dia nggak nerangin gue harus kemana-kemana, dan dia marah pada saat gue salah antri apa gue salah masuk gitu. Itu satu. Kedua, pada saat gue ke dokter gigi ya nganterin anak gue, itu emang saat itu dikasih tahu dokter gigi di sana itu lagi nggak menerima penambalan karena kan lagi COVID tuh. Jadi nggak ada deh tuh ya proses-proses kayak gitu kalau mau ke rumah sakit katanya. Dan akhirnya gue dengan berat hati gue bawalah gue iyain aja tuh dokter. Akhirnya anak gue tahu nggak, itu cuma dia ngelihat doang ditambal yang bolongnya yang mana. Terus seingat gue nggak dibersihin tuh gigi anak gue, cuma dikorek-korek sedikit udah. Terus abis itu langsung ditambel. Wow. Akhirnya keesokan harinya itu tambelan runtuh ya, hancur, sisa sedikit. Dan beberapa waktu kemudian anak gue ngeluh giginya sakit. Oh iyalah, belum dibersihkan dan dia lagi. minta dibuka tambelannya. Akhirnya gue minta suami gue untuk pindahin BPJ apa sih namanya untuk rujuk BPJS-nya jangan di puskesmas tapi di klinik terdekat gitu ya. Karena gue bener-bener trauma. Akhirnya anak gue sekarang harus ke klinik yang untuk ditambal yang benar, dibersihin dulu kali ya kayaknya sih itu. Tampal. Dan amat sangat kecewa sih sebenarnya dengan pelayanan di puskesmas dekat rumah ini ya. Gue nggak tahu ya, itu sebenarnya entah itu pegawai puskesmas atau dokter itu sadar nggak sih? Gini loh, kita nih masyarakat ya. Satu, mereka itu digaji dari apa? Dari pajaknya kita. Terus kedua, kita nih bayar BPJS tuh bayar, bukannya gratis. Apalagi gue yang 5 tahun udah bayar kelas 1 nggak pernah gue pakai dan cuma buat nambel doang tuh. Lo bayangin udah berapa duit gue habis ke situ.
Dan gue anggota keluarga 5 dan semuanya kelas 1. Ini tadi kisah daripada ibu ini ya, masalah gigi anaknya yang rusak ya. Itu hari pun sehari pun di sini ada jangkitan kuman, dia bersihkan sangat-sangat bersih. Kata ibu ini tadi, anak dia giginya dah rusak macam itu, langsung ditampal saja. Kan di dalamnya itu masih ada kuman. Kalau sehari, setahu sehari dia sudah bersihkan, lepas dia masukkan satu ubat baru dia boleh tampal. Katanya tadi 1 hari saja dah luruh dia, dah runtuh katanya. Hanya sembuh, jadi makin parah kan. Padahal dia adalah pengguna BPJS. BPJS itu bukan untuk macam bayar untuk satu keluarga, bukan ya. Satu BPJS untuk 1 orang dan juga mengikut golongan-golongannya, macam serupa kurang lebih insuren lah, tapi dengan biaya yang lebih murah ya daripada insuren ya, padahal bukan free ya, membayar pula. Nah itu ya sangat disedihkan kenapa boleh terjadi macam itu. Bukan hanya ini saja ya, banyak sekali juga kejadian-kejadian. Ini tadi masih oke lagi ya kan, ada lagi banyak kejadian-kejadian sampai merenggut nyawa. Ada itu hari baru-baru viral, dia mengandung dan anaknya sekali juga karena lambat pertolongan, karena dia menggunakan BPJS. Hari bukan cakap semua macam itu, hanya segelintir oknum-oknum juga yang mungkin layan tak layan kepada pesakit, dan juga untuk dokter, ke pihak-pihak staf-staf kesehatan ya dimanapun berada lah, di Kesmas ataupun di rumah sakit lah, pelayanan terbaik kepada pasien-pasien, supaya kita ini kan sakit, kepada siapa lagi kita mau datangkan kalau bukan kepada kalian. So macam itu ya teman-teman, tak kiralah siapa di Malaysia ini pun Sari lihat, walaupun orang asing dulu lah itu. Ini Sari mau cerita lagi ya. Itu hari Sari pernah ke klinik kesehatan. Bukan Sari mau membandingkan ini ya, Sari hanya mau sharing pengalaman Sari. Itu hari ada pernah 1 kali pergi ke klinik kesehatan, ambil nombo dekat counter. Sepatutnya kita mau ambil nombo lagi kan, tak tahu 2 kali nombo lah pergi ke klinik kesehatan, tapi Sari hanya ambil 1 saja. Oke, lepas Sari ambil 1, lepas Sari pergi ke sana, tunggu sampai lama tahu teman-teman. Sari pikir ya mungkin pasar ramai orang, ternyata Sari salah, kita harus ambil 1 nombo lagi. Lama kan. Situ misi cakap sama saya, awak nomor berapa? Macam dia mungkin tengok ini orang dari tadi dekat sana. Saya cakap nombor segini. Hah? Kenapa tak ambil nombor 1 lagi? Sari cakap saya tak tahu, saya baru first time saja gitu kan. Kasihannya tunggu lama dekat sini, tunggu nombor ini mana ada. Dia cakap kena dia datang, dia bagi tahu Sari cepat ambil, pergi sana lagi nombor balik, lepas datang ke sini. Nah dia kasih tahu itu dengan nada yang lembut, memberitahu Sari kenapa tak awal-awal disebabkan itu hari Sari first time, so tak tahu lah ya kan teman-teman, tapi itu pengalaman juga lah ya teman. So segitu aja video kali ini. Daripada apa yang Sari ulas hari ini di video ini, ambil sisi yang positif saja ya, supaya boleh memperbaiki. Ada juga kalau ada teguran boleh kita ubah supaya menjadi lebih baik lagi. Nah begitu. Segini saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye. Misari.